Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat kalian yang menonton video ini. Terima kasih sudah klik video ini. Guys, kita akan bahas pertandingan final game pertama dari turnamen Freestyle Chess Grand Slam Weissenhaus di Jerman, mempertemukan Vincent Keimer yang kemarin mengalahkan Magnus Carlsen, sementara Caruana dari Amerika Serikat mengalahkan Sindarov Javongir. Teman-teman, format dari finalnya adalah tetap ya, sama 2 game. Apabila hasilnya sama dari 2 game 1-1, maka mereka akan lanjut ke babak tiebreak. Ya, untuk perebutan tempat ketiga dan 4 juga dimainkan ya, antara Magnus Carlsen melawan Sindarov. Nah, kita akan bahas game terbaik kemarin. Vincent Keimer pegang buah putih. Sebelum itu jangan lupa klik tombol like-nya dulu. Jangan lupa di-share dan jangan lupa di-subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi kalian supaya nggak telat kalau ada konten RL Chess dan live RL Chess setiap harinya. Dan juga jangan lupa gabung jadi membership YouTube RL Chess, karena kalian bakal dapetin konten eksklusif durasinya lebih dari 1 jam. Vincent Keimer memang lagi gacor nih teman-teman. Dia pegang buah putih, memulai dengan langkah C4. Kemudian dijawab kuda ke petak F6, putih kuda F3, hitam mainkan langkah B6. Caruana coba aktifkan bishop di pojok. Kemudian putih mainkan langkah B4, Vincent Keimer aktifkan juga bishop di pojok. Kemudian hitam C5, pertarungan dimulai. Ya, gajah ke petak E5 mengancam menteri, dia dimainkan oleh putih, hitam menjawab dengan langkah D6. Kemudian Vincent Keimer memukul kuda di petak F6. Pinter banget nih ya. Jadi memancing struktur pion hitam untuk jadi tumpuk atau double pawn. Kalau secara teori double pawn atau pion tumpuk seperti ini, ya kan akhirnya hitam makan dengan pion E, ini kurang bagus guys. Nah, tapi kita akan lihat bagaimana cara Vincent Keimer melanjutkan permainan. Yes, Vincent Keimer langsung mengambil pion di pojok, di H7 langsung disikat, nggak ada takut-takutnya guys. Walaupun di sini hitam belum rokade. Hitam mainkan langkah kuda ke petak G6, putih E3, kemudian hitam memukul pion gratis di petak B4. Vincent Keimer melanjutkan gajah ke petak E2. Hitam naikkan benteng ke petak C5. Vincent Keimer kuda G3. Ya. Kemudian hitam menteri C7 mengaktifkan queen. Putih dorong D4. Hitam benteng ke petak A5 mengancam pion di petak A2. Dijaga dengan benteng C2. Hitam mainkan langkah gajah C6, coba mengambil pin pada petak A4. Dan disinilah baru Vincent Keimer mengambil rokade pendek. Gitu guys. Jadi keunikan dari freestyle chess ini, ya rokadenya bisa sejauh itu guys. Jadi bisa rokade pendek. Asalkan, jadi mind blowing banget. Kalau kalian belum terbiasa mungkin kalian kaget, lah rajanya bisa sejauh itu. Ya, yang penting peraturannya, raja belum pernah bergerak, benteng belum pernah bergerak. Ya, jelas saja ya, dengan rokade pendek ini membuyarkan ancaman dari hitam dong dengan gajah 4. Dan lihat posisinya, rapi banget buat putih guys, solid banget. Ya, tapi Caruana tidak mau menyerah, dia mainkan langkah benteng ke petak A3, coba masuk. Kemudian putih di sini mainkan langkah menyerang juga dengan H4. Ya, kemudian gajah 4 dimainkan, benteng mundur, kasih pion ya, dengan tujuan apabila dimakan, maka di sini H5. Apabila kuda ke petak E7, kemudian mainkan langkah D5. Jadi dengan setup H5 D5 mau ngapain sih? Keuntungan apa yang didapetin sama putih? Keuntungannya adalah space atau ruang bermain. Nih kuda ini bakal lincah banget nih. Sementara kalian bisa lihat perwira dari hitam cenderung pasif. Nah, tapi apa jawaban dari Caruana? Setelah benteng mundur, dia memilih langkah A5. Barulah di sini Vincent Keimer tetap melanjutkan idenya dengan H5, kuda E7, dan putih lanjutkan lagi dengan jalan D5. Wah, kudanya dikunci guys. Dan akhirnya makan juga tuh pion di petak A2. Kemudian putih lanjutkan dengan kuda D4. Menteri ke petak D7. Vincent Keimer menyederhanakan permainan, simplification dengan benteng ke petak A1. Apa tujuannya? Biar perwira hitam yang satu-satunya mengganggu itu hilang guys. Ya, jelas nggak mau Caruana, dia mainkan langkah benteng D2. Coba tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh putih guys. Karena ini ada langkah terbaik nih, yang bikin putih unggul dengan lebih besar lagi. Yap, congratulations, kalau kalian pinter kalian akan menemukan langkah H6. Boom, sacrifice the pawn. Tujuannya, kalau dimakan, maka dia lanjutkan dengan jalan gajah ke petak K5. Dan inilah yang terjadi. Ya, tujuannya mau ngambil petak F7, pionnya pecah ya ini. Kemudian petak E6-nya dikuasain oleh putih.
Ya Caruana makan kuda di petak D4. Panik dia ya. Bingung mau ngapain lagi. Dimakan lagi dengan pion. Kemudian hitam gajah B3. Caruana coba manfaatin 2 pion promosi ini. Apa yang harus dilakukan putih? Gamer memanggil pulang menteri. Boom. Untuk menjaga pion di petak C4. A4 dimainkan. Gamer nggak mau langsung makan. Dia mainkan langkah benteng F ke petak B1. Barangkali mau gebuk gajah nih. Hitam merespon dengan langkah kuda ke petak C8. Iya. Ternyata Vincent Gamer pindahkan kuda. Lihat deh. Kalau Grandmaster top dunia tuh semua perwira bergerak ya kalau main ya. Tadi benteng, sekarang kuda, sekarang gajah, nanti menteri. Gila banget. Koordinasi buahnya sangat luar biasa. B5 dimainkan. Sacrifice a pound. Makan. Kemudian menteri ke petak C7. Ya, tujuannya untuk mengaktifkan perwira aja sih ini. Dari Caruana. Bisa juga idenya kuda B6. Kemudian putih lanjutkan dengan menjaga kuda E3, menjaga petak C2 dan C4. Hitam mainkan langkah kuda B6, mengancam pion D5. Putih ancam menteri, benteng C1, menteri geser. Gajah ke petak F3, menjaga pion D5. Hitam mainkan langkah F5. Udah pusing nih. Mau jalan apa lagi? Disikat oleh Gamer dengan menteri. Gajah aktif ke petak G7. Kemudian Vincent Gamer menteri F4, jaga pion D4 sambil ngancem pion D6. Hitam mainkan langkah gajah mundur lagi. Coba apa lanjutan putih untuk melanjutkan permainan guys. Ya, udah pasif semua. Benteng masuk ke petak C6, betul. Kemudian hitam mainkan langkah A3. Beranikah kalian untuk sacrifice rook? Berani gak nih? Beranilah, sikat pion di petak D6. Ya, apabila disikat balik dengan gajah, maka menteri makan. Apabila kuda ke petak D7, dilanjutkan dengan menteri makan pion B4. Copot semua pion. Ya, bermain seperti ini akan mudah untuk putih untuk bisa menang. Makanya Caruana nggak berani kuda ke petak D7 dimainkan. Kemudian putih benteng ke petak A6 dan permainan berakhir di langkah ke-33. Apa yang akan terjadi kalau dilanjutin? Saya juga bingung kalau jadi hitam jalan apa ya. Let's say dia balik lagi dengan kuda ke petak B6, didorong pion D6, ada ancaman gajah, menteri mundur ke petak B8, sacrifice rook, dimakan lagi, ada bunyi skak menteri F6. Kalau misalkan raja naik ke petak D7, ada gajah C6, ya kan? Kena bentengnya. Kalau misalkan raja geser C8, ada pion dorong, ya kan? Pion dorong atau di sini benteng dulu skak. Wah, banyak banget ancamannya. Kalau didorong pun ini dapat menteri. By the way, teman-teman, memang Caruana harus mengakui semakin gila Vincent Gamer dengan akurasi 91% di game ini dan satu langkah brilian. Menurut kalian langkah mana yang patut dianggap brilian guys? Apakah benteng makan D6? Atau di posisi mana? Coba komen teman-teman. Tapi tenang aja, Caruana masih ada peluang untuk bisa membalikan keadaan di game kedua, menyamakan keadaan, memaksakan tiebreak. Kalau di game kedua nanti malam dengan buah putih, Caruana bisa menang. Nah, dari partai lain perebutan tempat ketiga dan keempat, Magnus Carlsen mengalahkan Sindarov dengan posisi seperti ini. Dengan kekuatan dari gajah ya, di petak B7. Hikaru Nakamura untuk perebutan tempat kelima dan keenam ya, menang melawan Abdusatorov. Ya, kemudian kocak ini Gukes melawan Ali Reza untuk perebutan tempat ke-7 dan ke-8. Posisi menang, posisi unggul besar gagal dimanfaatkan oleh Ali Reza. Teman-teman, ya itulah yang terjadi. Jangan lupa nonton live streamingnya jam 20.00 di YouTube RL Chess. Jam 20.30 ya, karena aku harus ngajar dulu. Jangan lupa gabung ke RL Chess Academy juga. Follow Instagram aku sekarang teman-teman kalau kalian mau tanya-tanya ya di sini. Dan jangan lupa juga follow TikTokku karena aku sering live juga di sini. Prediksinya guys, apakah jagoan tuan rumah ini yang akan jadi juara guys? Vincent Gamer atau Fabiano Caruana akan membalikan keadaan dan menang di babak catur tiebreak. Tiebreaknya nanti 10 menit, mainnya 2 kali ya. Kalau misalkan seri, mereka akan bermain 5 menit, bonus waktu 2 detik, 2 kali juga. Kalau seri lagi baru Armageddon game guys. Siapa jagoan kalian? Coba komen, jangan lupa viralin video ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Bantu aku tembus 100.000 subscriber guys. Dikit lagi guys. Ya kan? Tapi feeling saya sih kayaknya Gamer menang nih kayaknya nih. Atau Caruana ya. Bingung juga.